Orang beriman kalau dia ingin menghentikan musibah itu tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan taubatan nasuha. Kalau itu berkaitan dengan gempa yang menimpa sebuah masyarakat, marilah sebuah masyarakat taubatan nasuha. Kalau itu menimpa sebuah provinsi, marilah kita semua satu provinsi taubatan nasuha. Kalau itu menimpa sebuah bangsa dan negeri, ayo dong kita semua taubatan nasuha. Itulah cara terbaik. Dan kalau kita ingin menghentikan, bukan justru mendemonstrasikan kesombongan. Ya Allah ya Rahman, kita apa sih di hadapan Allah mah? Ya, bagaikan satu butir debu di tengah gurun pasir. Kita mah di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yauma liqa'a rabbih. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini gimana kabarnya nih Bapak-bapak semua? Kayaknya lesu nih kelihatan. Lesu apa karena tanggal tua apa tanggal muda ini? Ini tanggal tua apa tanggal muda sekarang? Tanggal muda udah ya? Mestinya lebih semangat ya. Dompet masih tebal soalnya isinya itu. Tanggalnya yang muda, isinya tua terus. Masya Allah, luar biasa itu. Emang isinya yang perlu sih ya, dompetnya mah biarin dah. Ya, Masya Allah. Baik, ya. Bagi orang yang beriman, tanggal itu nggak perlu Pak. Ya, tanggal muda ke, tanggal tua, tanggal sedang, sarwa kene. Sarwa kene. Yang penting apa yang penting bagi kita orang beriman? Yang paling penting apa kira-kira? Nah, ini perlu juga ini kita jawab ini supaya nggak salah arah. Jangan-jangan nanti yang penting menurut kita bukan yang penting menurut Allah. Kira-kira yang paling penting dalam menjalani kehidupan ini, yang paling penting dari sekian yang penting adalah kita sebagai hamba Allah diakuin sebagai hambanya. Maka kalau kita mengingat dan melihat realitas kehidupan umat manusia hari ini, terutama beberapa minggu terakhir ini, apa yang telah kita saksikan, apa yang telah kita lihat, bahwa kita sebagai bangsa dan negara, ya, khususnya Jawa Barat, berduka dengan berbagai peristiwa bencana alam yang kemarin tuh diawali di Cianjur, berpusat di Cianjur gempa bumi. Setelah itu di Garut itu, ya, di Garut apa tuh yang jebol itu? Pipa air apa tuh? Udah pada lihat belum? Waduh, jangan-jangan gak ada yang punya handphone ini. Di Garut, waduk, ya, subhanallah. Terus kemarin lagi di Semeru tuh batuk-batuk lagi dia. Masya Allah. Tadi sore barusan ya, tuh. Pagi. Gunung Semeru lagi batuk. Udah keluar, baru rehak-rehaknya doang itu mah. Ya. Takutnya nanti bukan hanya batuk, mules. Kalau mules, na'udzubillah wal iyauzubillah min zalik. Nah, orang beriman menangkap peristiwa-peristiwa ini, termasuk kita nih yang ada di rumah Allah sekarang ini. Jangan dianggap seperti iklan di YouTube.
Kalau itu bagaimana? Kalau iklan di YouTube, kalau kita ngeliat iklan di YouTube, diapain tuh? Di skip ya, di skip. Buru-buru bercepat lewat. Jangan seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu di dalam bahasa agama kita mah itu ayat-ayat Allah juga itu. Sama dengan ini. Malam hari ini saya merenung, mengajak kita semua muhasabah diri. Kenapa? Karena semestinya kita ini nih sebagai hamba Allah nggak perlu nunggu ayat-ayat Allah yang lain berbicara baru kita ngerti, begitu. Cukup ayat qauliyah semestinya sudah lebih dari cukup bagi orang yang beriman. Jadi jangan nunggu ayat Allah yang lain berbicara betul. Makanya orang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat qauliyah Allah, kalamullah, itu udah lebih dari cukup, dahsyat sekali. Makanya kata Utsman bin Affan, apa kata beliau? Seandainya hatimu bersih dan suci, pasti engkau akan selalu pengen bersama Al-Quran. Begitu. Dan sikap kita, sikap para sahabat di masa lalu bagaimana? Kalau mereka membaca satu ayat Al-Quran, seakan-akan ayat itu diturunkan untukmu. Begitu. Nah kalau kita kan ngaji, kagak nyambung kadang-kadang ya. Kita lagi baca, tapi ingatnya apa? Walhasil bagaimana? Tidak ada hasil sedikit pun yang kita dapatkan. Kecuali mungkin pahala dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Padahal nggak sempit itu, nggak sedangkal itu. Karena Al-Quran ini mukjizat, ya, yang udah kita bahas tuh minggu terakhir pertemuan tuh ya. Subhanallah, mukjizat. Bimakna melemahkan. Mestinya orang-orang beriman itu dengan Al-Quran mampu melemahkan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Mukjizatnya yang melemahkan mampu tirani yang ada di zamannya Nabi Ibrahim. Mukjizat pula yang mampu meluluh lantakkan kedikdayaan seorang Fir'aun. Mukjizat semua itu. Sampai ke Rasulullah juga mukjizatlah yang dapat melumpuhkan kepongahan kejumawaan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Termasuk salah satunya yang diwakili oleh seorang yang bernama Walid al-Mughirah. Kenapa? Karena Walid ibn al-Mughirah ini salah satu tokoh yang dianggap dan dinobatkan sebagai seseorang yang paling mengerti dan paling pintar tentang bahasa. Al-Quran turun sebagai mukjizat, melemahkan kekuatan saat itu. Akhirnya pun dia tidak berdaya di hadapan Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu, sekali lagi renungan malam hari ini yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dan hikmah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, apapun yang ada di dunia ini, jangankan batuknya Gunung Semeru, jangankan gempa bumi di Cianjur yang udah menghancur luluh lantakkan semua itu. Korban jiwa berapa tuh terakhirnya? Berapa ratus orang, belum lagi yang luka-luka. Bahkan tidak ada satu semut yang hitam berjalan di kegelapan malam kecuali atas ilmu Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Peristiwa-peristiwa ini harus kita tangkap sebagai message, pesan dari Allah. Apa nih? Kenapa nih begini? Maka kembali lagi kita lihat kepada kesini, ke Al-Quran. Sebab kalau kita menduga-duga, semua nanti akan sangat punya potensi, punya pendapat masing-masing. Terus bagaimana sikap kita? Ya kita lihat deh tuh, apa penjelasan Al-Quran kalau kejadian-kejadian seperti itu. Salah satunya kita dapat melihat dalam surah Al-Maidah 49. Jelas sekali sih Allah sampaikan di sana. Apa kata Allah? Itu Al-Maidah 49 diawali Allah itu dengan mengajak seluruh umat manusia agar berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran. Tapi kalau tidak mau, kata Allah, apa kata Allah? Fa in tawallau, wahai Muhammad kekasihku, kalau mereka enggan, kalau mereka lari, kalau mereka tidak mau, kalau mereka sombong, lalu apa yang Allah berikan? Fa'lam, maka ketahuilah, kata Allah. Apa yang harus kita ketahui? Annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim. Tuh jelas sekali ayatnya. Kalau mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mau hidup di bawah naungan Al-Quran,
malah mereka lari dari petunjuk Al-Quran, ya nggak apa-apa kata Allah, cuman fa'lam, cuman biar anda tahu ya, begitu kalau bahasa kita mah. Fa'lam apa? Annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim. Ketahuilah Allah berkehendak tuh. Tuh bahasanya berkehendak. Apa? Ayyusibahum, menimpakan musibah kepada mereka. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini ditimpakan? Biba'di dzunubihim, dikarenakan sebahagian sih dosa-dosa yang mereka lakukan. Tuh. Itulah renungannya pertama sekali. Jadi terjadi peristiwa sedahsyat itu jangan dimaknai hanya sebatas fenomena alam. Ini kan sekarang kita begitu ya. Nggak sampai ke akar-akarnya, di kulit-kulitnya doang. Bicaralah para ahli di televisi, bicaralah para pakar-pakar. Mereka pun mengungkapkan ilmunya. Tidak kita pungkiri, kita apresiasi ulasan, uraian tentang bagaimana sebuah daerah yang memang rawan gempa, tentang bagaimana sebuah gunung yang akan berpotensi meletus. Kita tidak pungkiri itu. Cuman yang kita sampaikan adalah, wahai orang Islam yang beriman, jangan engkau lihat fenomena itu sampai di situ doang, jangan. Terus bagaimana? Cari sampai ke lubuk yang paling dalam. Di mana lubuk yang paling dalam? Al-Quran. Berita Al-Quran, ternyata peristiwa-peristiwa itu terjadi. Yang namanya musibah mesti berkorelasi erat dengan dosa. Jadi jelas, udah ketahuan begitu ya. Nah, apa ini maksudnya? Emang kenapa sih kok ditimpakan Allah musibah? Di ayat yang lain apa kata Allah? Yang sangat masyhur kita kenal. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiku ba'du bima amilu la'allahum yarji'un. Apa maksudnya? Untuk apa ini? La'allahum yarji'un, agar kita semua kembali lagi ke laptop, begitu. Maksudnya kembali kepada Al-Quran. Kalau sudah diberikan tanda-tanda, kan tadi mestinya kan ayat Al-Quran cukup ya. Tapi memang faktanya ternyata ayat Al-Quran gak cukup. Berbicara itu ayat-ayat Allah yang lain. Ya, pada batuk tadi gunung-gunung itu bicara ayat-ayat Allah berupa ayat kauniyah. Maka oleh karena itu, ya, ini harus kita hentikan. Bagaimana caranya? Orang beriman kalau dia ingin menghentikan musibah itu, tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan taubatan nasuha. Kalau itu berkaitan dengan gempa yang menimpa sebuah masyarakat, marilah sebuah masyarakat taubatan nasuha. Kalau itu menimpa sebuah provinsi, marilah kita semua satu provinsi taubatan nasuha. Kalau itu menimpa sebuah bangsa dan negeri, ayo dong kita semua taubatan nasuha. Itulah cara terbaik. Dan kalau kita ingin menghentikan, bukan justru mendemonstrasikan kesombongan. Ya Allah ya Rahman, kita apa sih di hadapan Allah mah? Ya, bagaikan satu butir debu di tengah gurun pasir, kita mah di hadapan Allah. Makanya orang-orang yang ahli dalam metafisika, antariksa, mereka itu mestinya orang yang paling beriman tuh. Orang yang paling banyak sholatnya, orang yang paling banyak sujudnya. Kenapa? Karena mereka paham betul planet-planet, satu planet aja bumi ini nih. Ya kan? Bumi, Mars, segala macamnya itu baru dalam satu bima galaksi. Ya, dan itu akan triliunan-triliunan lagi. Terus Allah bagaimana besarnya? Kenapa sih manusia ini sombong begitu maksudnya? Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya kan pangkal dosa yang dilakukan anak Adam apa itu? Ya kan? Bahkan yang dilakukan makhluk Allah yang pertama sekali dosa di dunia ini adalah sombong tuh. Iblis laknatullah. Kalau ngadu ilmu sama iblis mah kita jauh kemana-mana. Dia ngerti semua. Mau belajar nahu sorob apa, dia ngerti iblis itu mah. Hadis apa semua. Lah dia yang pernah duluan. Udah ibadah ratusan ribuan tahun. Iya, udah terbukti kalau dia mah. Udah ada sertifikatnya kalau dia. Tapi demikian pun ternyata amal soleh yang dibangun iblis itu
luluh lantak hancur tak bersisa. Dikarenakan apa itu? Ana khairum minhu. Cuman satu kalimat doang. Apa itu? Saya lebih baik daripadanya. Makanya sombong apa sombong dalam Islam? Entar kalau Pak Yasmin beli mobil Alphard emang sombong? Oh, belum tentu. Ya, entar Pak Budi beli motor NMAX 5 sekali beli emang sombong itu namanya? Jangan dulu, belum tentu. Sombong itu apa? Dalam Islam dikategorikan seseorang itu sombong, batarul haq wa ghamtum nas. Apa batarul haq? Menolak kebenaran. Wa ghamtum nas apa itu? Meremehkan manusia. Nah, itulah sombong dalam Islam. Ya, kalau kita pakai baju batik 2 juta belum tentu sombong. Lihat dulu, emang dia apa namanya mainannya di istana, mesti ia pakai batik yang 20.000, ya kan? Kagak pantas. Jadi belum tentu kalau hal-hal seperti itu, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Tapi yang paling perlu kita pastikan adalah diri kita, pribadi kita, keluarga kita. Jangan sampai kita ini adalah orang yang termasuk menolak kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Ya syariat Islam, Al-Quran, begitu maksudnya. Kalau ada satu titah petunjuk Al-Quran yang kita anulir, na'udzubillah wal yajubillah min zalik, itulah kesombongan yang nyata. Nggak ada bedanya dengan iblis, cuman beda generasi doang tuh. Satu alumni itu mah, ya. Satu alumni itu. Nah, ini hati-hati kita ini, ya. Nah, maka oleh karena itu tadi ya, jadi seperti itulah renungan bagi kita malam hari ini sebelum kita ngaji dan ya, sebelum kita berinteraksi dengan mukjizat. Semoga dengan apa yang kita sampaikan itu mengingatkan diri kita, ayo sama-sama kita punya spirit bertaubatan nasuha. Jangan sampai lagi kita melakukan dosa. Insya Allah daya. Mudah-mudahan semua kita Allah berikan kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, saya ingin mau nanya sama kita, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Kita kan tadi udah sholat isya bersama kan? Udah sholat isya berjamaah. Yang ingin saya tanya, kira-kira Bapak-bapak sekalian, tadi sholat isya kita itu diterima apa enggak ya? Nah, ini nih jawaban yang apa istilahnya itu? Istilah mati tak mau, hidup apa? Hidup segan, mati tak mau. Ya, pokoknya gimana tuh? Bingung jadinya. Wallahu a'lam. Tapi memang itu jawaban yang bijak juga sih. Kita belum tentu terima, kita udah pasti terima, belum terima. Nah, ini ilmu baru nih ya. Jadi begini, amal soleh yang dilakukan setiap mukmin di dalam Islam mesti ada terpenuhi syaratnya 3. Kalau 3-tiganya ini ada, jawabannya pasti diterima. Harus begitu. Tapi kalau 3-tiganya nggak ada, baru datanya itu yang jawabannya tadi, wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Ya bisa jadi walaupun memang secara syariat tidak terpenuhi, kalau Allah mau menerima kan kita nggak tahu. Tapi kalau tadi ini prasyarat ini tadi sudah, ini kan disodorkan Allah nih di sebuah universitas. Anda kalau mau masuk ke UI misalnya, mesti begini. Kalau sudah dipenuhin semua, Anda akan diterima. Itu peraturan baku yang ditetapkan oleh UI. Kita penuhin, ya masuk. Nggak ada cerita nggak masuk. Nggak ada walau alam itu. Walaupun nyontek, Ya? Kan tadi udah jelas tadi. Peraturan yang ditetapkan oleh UI. Nah, kalau nyontek itu tidak masuk pada bahagian yang tadi, mungkin bisa masuk. Gitu. Tapi yang jelasnya ada beberapa syarat ketentuan, siapapun yang memenuhi ketentuan ini silahkan bisa masuk, begitu. Nah, ini kan ilmu yang dasar, tapi kita kadang-kadang lupa, bukan nggak tahu tapi lupa. Yang pertama syaratnya harus ada iman. Jadi orang beriman itu syarat yang pertama. Yang kedua, agar amal-amal soleh yang kita lakukan diterima Allah, mesti dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang riskan yang kedua ini. Karena yang kedua ini taruhannya luar biasa.
Kenapa? Disinilah musuh abadi kita itu bermain, mengecoh. Ibaratnya main bola, ini striker masuk nih, striker bayaran di sini nih. Kalau DKM ya yang datang ya setan DKM juga. Ibaratnya begitu. Kalau ustadz, ulama sama, nanti yang datang mengganggu dia itu. Dan di sini orang banyak gagal. Makanya bab-bab termasuk Riyadhus Shalihin yang dikarang Imam An-Nawawi, coba perhatikan, itu mesti bab yang pertama membahas tentang ikhlas. Begitu pentingnya. Karena dari situ dasarnya. Kalau ini nggak dipastikan, mau kita berbuat apa juga nanti percuma, Pak. Percuma. Dari mana kita tahu informasi ini? Dari Allah, dari Al-Quran, penjelasan Rasulullah. Jadi kita nggak boleh bilang juga, ah Pak Ustadz kok so tahu sih? Lah kalau seperti itu ya bingung juga jadinya kan. Karena ketentuan yang disampaikan Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah itu udah baku. Kalau kita nggak percaya sama Al-Quran dan penjelasan Rasulullah, percaya sama siapa lagi kita? Gitu ya. Nah, jadi yang pertama iman, yang kedua ikhlas. Ikhlas itu apa? Ringkasnya begini kalau ikhlas itu. Kalau di Arab itu ini mereka menyebutkannya muyal kholis. Air apa namanya? Air mineral. Mineral itu kholis. Maksudnya bagaimana? Tidak tercampur sedikit pun. Kalau ini nanti dimasukin teh celup, bukan muyal kholis lagi. Asyai, teh. Dimasukin kopi, al-qahwah. Jadi ikhlas itu setiap perbuatan yang kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, dasar di dalam hati ya Allah, tidak ada saya kepentingan kecuali hanya mengharap ridhomu. Begitu. Itu harus tertanam sini, tertancap. Contoh bagaimana? Tadi mau sholat. Mau sholat jelas itu. Nggak ada kepentingan lain kecuali ingin mengharap ridho Allah. Mau taklim, ngaji seperti ini. Itu juga mengharap ridho Allah. Menggugurkan kewajiban. Nggak ada yang lain, nggak. Bukan karena misalnya, nggak enak ntar nih nggak hadir. Nggak begitu. Kalau ada bapak-bapak yang hadir di sini, ada motivasi lain, rugi Pak. Rugi. Maka keikhlasan nggak terbangun. Dalam hal apa saja. Makanya sangat mudah kita mendapatkan pahala, tapi sebaliknya juga kita akan sangat mudah melakukan dosa. Jadi ikhlas. Ikhlas itu gambarannya, pastikan di dalam hati yang terbesit melakukan apa saja karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, itu yang paling penting. Dilatih itu, dilatih. Ulama sampai menjelaskan begini. Terus bagaimana kalau misalnya kita diganggu, digoda oleh setan. Akhirnya nggak murni, nggak kholis tadi, nggak muyal kholis tadi. Ada kecampur-campur dikit bagaimana? Tetap konekkan terus. Contoh misalnya saya deh nih ya, yang paling gampang nih. Paling gampang ikhlas, paling gampang juga bablas. Datang ke sini, pulang ntar nggak dikasih apa-apa. Atau mau berangkat tadi. Kalau saya berangkat ke sini, ada yang saya harapkan selain ridha Allah, maka saya rugi. Total persen rugi. Jadi sama bapak-bapak dengan saya, kalau datang ke masjid ini, mengadakan kajian ini, kalau ada yang diharapkan selain ridha Allah, rugi. Jadi mesti karena Allah. Makanya orang yang ikhlas itu luar biasa, bahagia sekali. Kenapa? Dia nggak punya kepentingan yang lain. Mau orang caci juga dia nggak ciut, mau dipuja-puja orang juga nggak terbang, biasa aja. Kenapa? Karena orientasinya itu ridho Allah, nggak ada yang lain. Nah itulah ikhlas. Yang ketiga ini yang sedang kita tetapi, apa itu? Ilmu bimakna di sini ittiba'ur rasul, harus mengikuti cara Rasulullah. Jadi iman, ikhlas, mengikuti cara Rasulullah. Kalau 3 unsur ini sudah kita penuhin, apapun yang kita lakukan sama dengannya berbuah pahala. Jadi ini perlu diingat-ingat. Makanya kata Ibnu Mubarak, banyak orang melakukan amal-amal besar tapi ternyata kecil di sisi Allah. Karena apa? Karena niatnya. Sebaliknya, banyak orang melakukan persoalan-persoalan kecil tapi dibalas besar di hadapan Allah. Karena apa? Karena niatnya. Masih ingat seorang wanita yang memberikan minum seekor anjing? Apa sih kalau dipikir-pikir ya? Itu jangan salah paham itu. Itu bab membahas tentang ikhlas. Jangan nanti, oh berarti kalau masuk surga jadi pelacur dulu, terus cari anjing yang haus, terus diambil dari sumur. Jangan begitu, ya. Ini kan kadang-kadang banyak juga orang memahami tekstual.
Ya, enak banget dia itu ya. Udah jadi pelacur, terus ngasih cari anjing. Jangan begitu. Itu membahas tentang ikhlas. Ada lagi satu kisah disampaikan dalam hadis, seorang wanita yang solehah. Kalau dilihat orang amalnya mah udah dan nih calon penghuni surga dan nih. Cakep banget dah udah ya. Emang orangnya cakep, pakaiannya cakep, amalnya cakep. Cuman dia kurung kucing. Namanya manusia kan, kesel dikurung kucing 3 hari 3 malam dan dia nggak dikasih makan. Kucing itu mati di situ. Itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi hati-hati masalah niat ini. Kalau niat sudah rusak tadi, amalan besar jadi tidak berguna. Ya sekarang kalau ke Mekah apa kurang besarnya itu? Di situ membutuhkan biaya, tenaga, waktu, energi, pikiran, semuanya diarahkan ke sana. Tapi kalau kita berangkatnya pengen nanti menambah gelar di depan nama kita supaya ada haknya, maka habislah semua amal-amal kita. Karena di tetangganya udah hak semua tuh. Malah haknya udah ada yang 2, yang 3. Wah, gua nggak kebagian nih. Kayak film naik haji apa? Tukang bubur naik haji. Haji Sulam kan saingan tuh. Siapa tuh yang satu lagi? Haji Muhyiddin ya? Stres dia. Begitu tahu Haji Sulam naik haji lagi, buset katanya. Gua nggak boleh kalah ini katanya. Nah, kalau begitu kan capek ya, capek. Jadi oleh karena itu, ini penting saya sampaikan supaya mengingatkan dan mengkondisikan kita lagi. Jadi 3 tadi. Dan yang paling banyak ini yang nomor 3 ini. Kenapa? Karena untuk memastikan apa yang dilakukan Rasulullah mesti berilmu, nggak bisa tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan ya bukan ittiba namanya itu. Ya. Itu mah kerjaannya bocah itu, ya. Nah, ini yang ketiga ini, maka sekali lagi terjawablah sudah kenapa di dalam Islam itu kewajiban menuntut ilmu bahasanya tuh ya dari buayan sampai ke liang lahat. Pentingnya karena durasi panjang perjalanan Rasulullah, tidak akan mampu kita mencontoh Nabi kalau kita tidak mengikuti perjalanannya lewat menuntut ilmu. Jadi seperti itu. 3 ini. Kalau dari 3 ini Pak, udah jangan pakai ragu lagi. Sementara, ini terakhir nih. Sementara apa? Sementara kalau berbuat dosa dan maksiat itu nggak pakai syarat. Nggak pakai syarat. Pokoknya begitu maksiat, udah nggak perlu 1 ikhlas, 2 apa lagi tuh? 2 ada imannya, yang ketiga mengikuti Rasulullah. Nggak begitu kalau maksiat mah. Ini koruptor-koruptor itu nanti kalau dia bergumam, Pak Ustadz, tapi saya yang melakukan itu nggak ikhlas Pak Ustadz. Gitu. Mau ikhlas kek, mau kagak kek, yang namanya nyuri, yang namanya nyolong, yang namanya maksiat, udah langsung dicatat. Tuh, bayangkan tuh. Untuk pendapatan pahala kita mesti ada syaratnya, sementara dosa-dosa kita nggak perlu pakai syarat. Berarti nyaris bagaimana? Kehidupan yang kita jalani ini Bapak-Bapak sekalian, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita tetapin 3 tadi, insya Allah selamat kita. Nah, inilah sekarang ini orang Islam, umatnya Rasulullah banyak yang nggak peduli. Pokoknya mau ikhlas, kalau bicara ikhlas mah dia, apa dia jawab? Penting aku melakukannya karena Allah. Betul. Tapi ilmunya bagaimana? Sesuai dengan Nabi apa enggak? Ada lagi yang bilang, pokoknya ntar aja lah, dia hari kiamat, gampang lah. Dia ambil akhir aja ntar. Gimana nanti aja lah, begitu. Itu spekulasi namanya. Itu bagaimana kita dengan setan yang membisikkan kita, Pak? Tadi dipastikan lagi. Kalau kapan dia datang, pastikan lagi. Iya kan, kita sedang usul ini terus setan membisikkan, ada misalnya, aku matiin. Oh itu enggak, itu bukan bagian dari ikhlas pembahasan, bukan. Kalau itu kayak husuan. Kayak itu husuan dalam sholat. Itu enggak termasuk. Kalau ikhlas itu enggak, itu beda. Kalau itu dalam bab khusuk dalam sholat. Kita diganggu, misalnya tadi mau berangkat ke musola, nyari kunci berangkas, enggak ketemu, naruh di mana ya? Kan bapak-bapak semua kan punya berangkas di rumah. Ya, mau apa kayak isinya? Pokoknya ada berangkas aja. Ya kan? Nggak ketemu. Begitu takbir pertama, Allahu Akbar, setan datang. Tadi lu naruh di atas lemari es. Udah kita kepikiran. Mana kita tadi lagi mau berangkat nyalain kompor, kagak inget. Begitu takbir pertama, ya Allah ini kalau saya ikutin 4 rakaat,
bisa-bisa kebakar itu. Udah buyar udah. Buyar. Ah itu bukan, itu bukan. Jadi itu ikhlas itu pondasi. Pondasi. Kalau dalam salat apa misalnya? Mengganggu keikhlasan itu apa? Supaya dilihat orang saya ini rajin. Di warga ini saya nanti palingnya aktif di masjid. Jadi dia ke masjid on time, tepat waktu itu bukan karena Allah. Supaya dapat pujian yang lain tadi tuh. Ah, itu yang mengganggu ikhlas. Itu yang harus disingkirkan tuh. Tuh jauh-jauh deh tuh. Ya. Ah, jauh-jauh. Atau yang kedua, dia nggak datang ke musola karena takut nanti dianggap masyarakat so alim. Ah, itu juga bahaya. Jadi dua-duanya nggak boleh. Berhenti beramal karena orang lain, ria. Beramal karena orang lain, itu namanya syirik, bukan karena Allah. Jadi dua-duanya harus. Iya, kalau waktu yang lapang diberikan Allah, itu pokoknya ikhlas itu memang nggak bisa kita legitimasi, nggak bisa kita nggak bisa kita tunjuk hidung orang gitu kan. Wah ini nggak ikhlas. Enggak, itu kan pekerjaan hati. Yang tahu cuman kita doang mah. Yang tahu cuman kita doang. Jadi kita ini mau gimana saya nih? Saya bilang saya ikhlas. Ya boleh aja, tapi kan yang tahu nanti Allah. Nggak ada yang tahu. Kita semua siapa yang tahu? Itu pekerjaan hati. Bukan pekerjaan jasmani, rohani itu. Makanya di situ kalau orang bersedekah nih, ya orang bersedekah. Pak Yasmin misalnya nanti. Kayaknya nih butuh renovasi nih, dikasih 50 juta. Tolong deh nanti dicatat ya. Namanya situ catat. Kalau di masjid umumin. Bersedekah, alhamdulillah telah diterima infak dan sedekah dari Bapak Yasmin sebesar 50 juta untuk pembangunan renovasi masjid. Didengar satu kampung. Kalau niat dia itu supaya dipuji, habis nggak ada amalnya. Tapi kalau niat dia tetap karena Allah, dia misalnya menyebutkan namanya supaya orang mencontoh, itu nggak apa-apa. Dan itu kita nggak bisa hukumi. Oh, mentang-mentang diumumkan di speaker masjid, wah, tuh lihat tuh kelakuannya tuh. Pakai diumumin, nggak bisa kita. Kalau cuma sama sebelah ngasih tahunya Pak Ustaz. Kenapa? Tulis sama Allah, gitu dibacain, itu gue. Ya sama. Nggak ikhlas juga itu. Nggak ikhlas juga. Atau yang kedua lebih ekstrim begini. Kalau itu kan udah jelas tuh. Ada orang begini kasusnya. Ini berbahaya juga. Misalnya dia alibi gara-gara tidak mau didengar dan disebut namanya, apa yang dia lakukan? Diam-diam, ngumpet-ngumpet datang ke masjid, ketemu sama DKM. Pak, ini saya alhamdulillah ada rezeki ini Pak, 20 juta. Tapi tolong Pak ya, tolong jangan disebutin nama saya. Sama DKM, oh baik Pak, baik. Begitu berjalan waktu, yang lainnya pada disebutin nih. Pak Wawan, Pak Budi sekian. Dia duduk di situ. Dia dengerin, sialan gue 20 juta kagak disebutin. Masyarakat gonjang-ganjing kan. Pak Yasmin kan kaya, kenapa nggak ada sedekahnya ya? Nah, hati kita kemudian butuh akan itu, terganggu juga. Makanya dalam hal ini, dalam sedekah, jangan, kalau bahasa anak mudanya itu, jangan kepedean. Kalau tadi pastikan aja, pastikan ya Allah aku ini lakukan karenamu, tapi misalnya kita disebutkan nama kita untuk syiar, supaya ditiru orang, nggak apa-apa. Daripada yang tadi, mulut nggak usah disebutin, jangan catat, jangan. Tapi hati butuh, kok nggak disebutin sih? Ya, kok nggak disebutin sih? Atau orang misalnya tadi, Pak Yasmin kok nggak sedekah sih? Kan duitnya banyak. Terus hati kita, oh belum tahu aja lo, gue udah ngasih 20 juta tadi. Belum tahu aja lo, gue udah ngasih 20 juta. Pak Yasmin ngomong gitu dalam hati, gugur. Jadi mendingan mana tuh? Ayo, sama-sama susah kan? Maka ikhlas ini intinya mah segala apa yang kita lakukan sandarkan karena Allah. Adapun diganggu-ganggu setan, udah singkirin aja. Emang pasti diganggu. Tidak ada yang tidak diganggu, semua diganggu. Semua diganggu. Tapi itulah perjuangan kita kan? Itulah perjuangan kita. Jadi nggak usah takut. Kalau bagi saya mah, kalau masih makom-makom seperti kita ini, udah aja, normal aja. Ya kalau misalnya pihak DKM mau ingin menyebutin nama-namanya, udah silakan. Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak usah kita sok jagoan kan. Nah, takutnya nanti kasusnya yang tadi tuh, kita dituduh masyarakat nggak bersedekah, akhirnya kita marah dalam hati kan.
Gitu. Jadi kita yang normal-normal aja dah. Kalau yang tadi tuh makomnya aulia tuh yang tadi tuh. Aulia tuh emang begitu tuh. Nggak pengen disebutin namanya. Nggak pengen disebutin nama. Dan memang dia nggak butuh akan hal itu. Itu makomnya udah beda. Kalau kita kan, aduh masih jauh lah ya. Masih jauh, Bang. Masih banget tuh. Kita mah yang biasa aja dah ya, yang biasa aja.